Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Riam Biru semuanya. Terima kasih yang udah berdatang ya, yang udah nengokin channel Riam Biru. Dan kali ini mungkin ada sedikit yang berbeda di channel ini karena ada salah satu orang ya, mungkin kawan-kawan baru lihat ya. Jadi seperti yang kalau nggak salah gue udah pernah mention sebelumnya, kalau di channel Riam Biru itu bakal ada salah satu temen yang ya mau sharing lah gitu. Intinya kita mau ya kita ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya. Dan di sini gue udah ada temen Ayung namanya. Jadi kita tuh kenal udah lama. Ya gue kenalin dulu lah ya. Kita kenal udah lama dari SMA ya. SMA. Kita kenal SMA, terus udah habis itu kita dengan kesibukan masing-masing. Gue di daerah Bandung, sementara dia di daerah Jakarta Timur atau Bekasi situlah. Dengan kesibukan dia ya. Udah lama gak ketemu, terus akhirnya kita ketemu. Pas ketemu kebetulan, dia tuh banyak waktu itu tuh sharing kayak pengalaman-pengalaman horor, pengalaman-pengalaman ya yang begitu-begitulah. Itu banyak. Nah, gue jadi keinget nih, ini banyak adalah. Ini nih gitu kan. Nah, ini bisa nih, ayolah temenin gue gitu kan waktu itu. Ayolah temenin gue. Ini ngisi channel Riam Biru gitu kan. Kali aja ada pasti banyak sih dari yang dulu pernah kan lo cerita gitu kan, banyak banget cerita gitu kan. Nah, ini kayaknya cerita-cerita dia menarik juga nih buat di sharing ke kawan-kawan. Di Lapak Horor itu banyak yang minta, oh ini dong undang narasumber dong, undang segala macam. Ini langsung nih gue bawain orangnya gitu ya. Dan mungkin kedepannya gue akan sama dia nih bakal tandeman, bakal ya kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sih. Lo mungkin bisa langsung lah sapa teman-teman di rumah. Nggak usah grogi ya. Oh ya, ini video pertama. Kalau misal kita grogi ya, harap maklum ya. Ini pertama banget nih. Dan gue udah lama juga nggak ketemu sama dia. Udah berapa tahun. Baru hari ini ya. Kemarin udah kontak-kontakan via telepon. Terus ya baru hari ini dia bisa datang. Dia bisa. Makanya kita langsung shoot aja gitu. Ya, seperti itulah. Oke. Sambil ngerokok bro. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sebelumnya makasih banget, terutama buat ini nih yang punya channel nih. Aku juga udah lama banget memang kita nggak kontak-kontakan, cuman pada akhirnya bla 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 dan kesibukan masing-masing. Ternyata udah jadi YouTuber kan. Nggak sengaja. Nah, entahlah itu whatever. Aku dari kawan dihubungi, dia katanya minta nomornya aku kan. Pas lu kok channelnya di ranah ini horor gitu, pinter banget nih ini bocah. Tapi kok ujung-ujungnya minta kita ayo yuk bareng yuk ngidupin channel ini atau entahlah gitu. Aku juga nggak tahu konsepnya kayak apa kan. Cuman di sebelumnya baru tadi banget aku ngobrol-ngobrol sama dia. Terus seperti ini. Oke wis kita coba kayak gitu. Kebetulan aku juga lagi banyak vakum. Kalau masalah pengalaman sih ya sedikit banyaknya setiap orang juga pasti ngalamin hal-hal yang seperti itu, entah dari cerita sendiri atau yang dialami sendiri atau dari pengalaman dari orang lain gitu. Tapi nyatanya kita hidup kan nggak bakalan terlepas kan, namanya tohir batin goib nyata. Betul. Itu. Goib itu ada ya. Seperti layaknya tema cinta kan emang nggak pernah habis buat dikulik. Begitu juga horor, takut tapi seru gitu kan. Tapi bukan berarti kita mau nyebrang ke area mereka untuk mereka ada pressure dari kita, enggak. Ini cuma ya paling udah bisa belajar banyak, ternyata ada sisi lain dari diri kita gitu kan. Makanya aku kemarin coba nonton channelnya dia, oh ini kok nggak nyanggung ranah ke ranahnya siapa gitu, atau menjustifikasi siapa ataupun mengkritisi di sana ada begini-begini. Terus maksudnya eksistensi mereka di alamnya mereka diganggu, nggak seperti itu. Makanya ini cukup menarik nih buat kita. Aku akhirnya mutusin buat gabung gitu. Jadi gini, sorry gue putus. Emang udah biasa dari dulu emang apa namanya? Apa yang disampaikan atau apa yang diceritain di Lapak Horor itu memang banyak banget batasan-batasan gitu. Kita nggak terlalu vulgar. Makanya mungkin kawan-kawan juga sering ngedengerin ceritanya tuh kesannya tuh
kayak ngambang atau ada informasi yang nggak tersampaikan gitu, itu di beberapa cerita atau di banyak cerita itu memang sengaja dilakukan karena itu tadi menghindari ada ranah-ranah atau ada spot-spot yang memang nggak boleh disebutkan kayak gitu. Maka dari situ kemarin sempat dia nanya kan, lo batasannya apa gitu, vulgar atau enggak gitu. Enggak, kita nggak vulgar. Gue punya ada rule sendiri, ada batasan-batasan yang memang kadang oh ini nggak boleh disampaikan, ini bukan konsumsi publik segala macam. Jadi kan kalau di lapak horor lebih fokus ke kayak jalan ceritanya tuh seperti ini. Jadi gue nggak nyinggung masalah satu sosok tertentu dibahas secara detail, lokasinya di mana kayak gitu, itu nggak banget. Dan ya maka dari itu sebenarnya salah satu hal yang awalnya jadi pertimbangan dia. Dan ternyata ya udah mending lo cek aja videonya kayak apa kan. Dan ternyata memang ya menurut dia oh oke, no problem. Akhirnya ya udah dia mau kesini gitu. Meskipun kita proses berapa lama ya, 2 minggu kayaknya dari awal ngontek ya. 2 minggu gitu. Oh dia lama banget nih ngejawabnya. Ternyata banyak faktor gitu ya. Pertimbangan itu banyak banget. Enggak. Dan alhamdulillahnya ya kita bismillah sih, semoga kedepannya kita bisa terus berbagi ke kawan-kawan pengalaman-pengalaman si Ayung ini, atau mungkin dari gue juga, atau mungkin dari kawan-kawan yang lain juga bisa sih di-share ke kita buat mungkin kita ceritain lagi atau mungkin kita tanggapi atau ya apapun bentuknya nantilah. Yang jelas channel Riam Biru itu adalah channel yang ya kita kita ngobrol-ngobrol santai aja kali ya, nggak usah terlalu sepaneng lah kayak gitu. Gue ini loh, Yung inget dulu banget ya, udah lama banget ya. Salah satu cerita. Ini yang di dekat rumah. Boleh so. Rumah yang dulu. Yang dulu waktu SMA sering main ke situ. Rumah yang dulu banget. Yang lewat ke kebun, situ. Dulu kan ada satu cerita tuh. Itu yang gue ingat sampai sekarang gitu. Sebenarnya banyak sih pengalaman juga sama banyak dia banget. waktu di Jatinangor. Langsung aja yang mana yang gitu. Di Jatinangor itu banyak banget. Nah ini mungkin suara kita kekencengan ya, bisa pecah nih suaranya. Sorry. Ini yang kayak lewat di kebun terus yang ada itu loh nenek-nenek yang yang kayak gitu. Itu yang iya itu gila yang itu cerita loh. Enggak, menurut aku bener-bener entah nanti kalau udah disampaikan emang seserem yang teman-teman bayangin atau itu mah kimbos, enggak, tapi emang buat aku sendiri banget, inilah terlalu ini. Itu gimana sih ceritanya? Gue agak lupa sih, gue cuman inget visualnya doang gitu ya, diceritain gue sambil ngebayangin. Dan ya yang gue inget jalan ke situ malam-malam itu kan kebetulan lewat kebun, ada jalan setapak sedikit kayak gitu kan, ada kanan kiri ada bambu, ada pohon kelapa juga kalau nggak salah. Nah, enggak, aku nggak mau masuk ke cerita itu dulu. Asli, enggak. Ini asli bener-bener langsung ini tuh. Coba langsung bikin aja gitu. Cuman sebelumnya mungkin kawan-kawan di sini teman-teman ngomong ini sih siapa dihadirkan, sementara kalau beliau kan udah lama di sini kan. Siapa tahu pengen ini latar belakangnya apa. Enggak, aku nggak mendalami masalah dunia seperti itu dan lain-lain. Cuman katanya ceritain aja nggak apa-apa kita ya kayak gitu. Jadi bukan ini ada yang ngomongin kalau yang bergelut di dunia seperti itu dalam tanda kutip pasti mbah itu enggak, bukan gitu. Kita itu jauh dari ranah itu ya. Kita bukan ya, boleh dibilang kita bukan praktisi lah. Kita cuman ya kebetulan ada pengalaman baik kita atau orang-orang di sekitar kita kayak gitu yang ya mungkin nanti kita share ke kawan-kawan kayak gitu sih, lebih ke situ sih. Iya. Lu mau dari tadi nyalain kagak dinyalain. Ya kita sih sama-sama tahu rokok nggak bagus buat kesehatan. Ya tapi ini nih sebenarnya ya kita buat ini aja sih. Sorry ya kalau misalnya ada juga biasanya kawan-kawan yang suka komplain gitu, sambil ngerokok kayak gini. Cuman enaknya emang inilah kehidupan kita sehari-hari ya kayak gini gitu, ngobrol ngopi sambil ngerokok kayak gitu. Iya. Ya gitu. Jadi ya mohon maaf ya kalau buat kawan-kawan yang mungkin nggak
nggak nyaman gitu, sorry to say. Sih semoga asapnya nggak nyampe situ. Kalau kita ya kita mau jadi diri kita sendiri, intinya seperti itu sih. Kita senyaman kita, apa yang bisa kita sampaikan dengan cara seperti ini, ya udah gitu sih. Lanjut aja tadi. Berarti mau ceritain itu beneran? Ya terserah mau ceritain itu, nggak apa-apa, terserah. Semoga Bebas. dianya nggak kemari ya. Enggak. Insya Allah enggak. Oh, udah ada palangnya kali, ada Nah, palangnya. ini udah, ininya udah banyak nih. Pagernya udah banyak. Pagar apaan? Pagar ayam Pagar kali. betis. Betis. Pager ayu. Enggak, sebenarnya kalau cerita itu sih, kalau aku sendiri pada awalnya belum pernah ngalami atau ketemu, cuman itu kan dari teman selingkungan, tetangga gitu. Dia memang entah diberi kelebihan atau memang dia belajar untuk bisa melihat secara batin gitu kan. Akhirnya dia basicnya emang tadinya kaum dari pesantren gitu kan. Dia pulang, yang namanya orang kan pesantren ada nyampe ke level apa, dia kan masuknya yang bader gitu kan. Dia pulang tapi udah bisa kayak gitu. Akhirnya pada jalan, berarti itu dari tempatnya dia tinggal ke neneknya gitu kan, agak jauh. Cuman namanya di kampung kan harus melewati kebun lapang begitu. Terus banyak ya berserakan kayak daun-daun kering yang jatuh kayak gitu. Itu emang kan. iya, kebunnya masih emang kebun yang masih ini banget ya, masih rindang banget, masih teduh banget. Jadi dibikin kalau misalnya nggak ada apa-apa pun, kalau emang yang orangnya takut dan emang serem gitu kan. Sementara lampu-lampu pada saat itu kan nggak serem kayak sekarang. Emang kejadiannya sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu gitu. Lebih kali. Oh iya, kita aja udah, Dulu kan cerita pas SMA kalau nggak salah. anak aja udah 2 ya kan. SMA terus berarti berapa tahun yang lalu ya? SMA itu tahun 2000-an lah ya. 2001 lah. udah 20 tahun sekarang. Yang paling bader ya, yang paling nggak kehitung ya. Iya. Kita gitu kan. Yang lain jadi orang semua, kita kan jadi orang-orangan. Kita dua siswa teladan sih sebenarnya. Asli. Kesayangan guru ya. Kalian apa temen-temen? Karena bener-bener ya. Kalau ada yang teman-teman dari SMA kita, tapi nggak usah nyebutin SMA, nggak enak, sensitif. Iya asli, iya betul. Biar orang cari tahu aja. Lanjut tadi gimana? Ya kan pernah diceritain dengan situ aja yang buka duluan gitu. Iya, dulu tuh apa ya? Kayak di situ tuh ada, boleh dibilang kayak semacam penghuni ya. Suatu malam gitu. Siapa sih namanya? Lupa ya. Ada lah pokoknya itu. Iya. Ya. Ini sorry kalau misal gue salah ya. Karena yang gue tangkap itu cuman visualisasi doang. Ngebayangin ceritanya tuh seperti ini, kejadiannya tuh seperti ini. Jadi suatu malam dia tuh lagi ke situ mau ke rumah neneknya. Dia ngelewatin kebun itu. Mungkin jaraknya sekitar 20 meter, ada 30 meter. Dari titik kebunnya, dari titik sini ke ujung itu lebih ya. Nah, lewat ke situ jalan yang nggak terlalu lebar ya, mungkin sekitar 2 meter. Sebenarnya ada jalan gede, cuman dia pengen potong jalan. Iya kan, jalan gede kan yang muter itu kan. Nah ini kan yang, kesana pokoknya yang lurus yang motong. Nah di situ ada nenek-nenek ya, nenek-nenek yang istilahnya dulu tuh jalannya kayak apa, kayak Tamiya ya. Tapi apa sih? Oh yang di Jepang itu. Yang begini yang katanya keluar asap gitu. Oh iya. Sambungin nih ya. Ada lupa nih dia nih. Kurang serem. Kurang serem. Soalnya gini, kalau dari ceritanya dia versi langsung ke aku gitu kan. Ini dia jalan, emang dia ada beberapa pikiran kan, karena waktu itu dia juga mau apa ya, ada agenda buat dia pengen usaha apa, cuman kan terjadi benturan ini itu akhirnya. Dia pengen, kalau ke orang biasanya kan udah lazim gitu kan, kita sharing ke orang tua nggak ketemu jawaban, biasanya lebih deket ke mbah gitu kan. Akhirnya dia pengen ke sono, pengen ngadu karena pikiran kalut, kata orang kan yang ngerti gitu. Kalau pikiran lagi ini kan dimensinya lebih cepat ngeklik gitu, lebih kan. Sensitif lah. Cuman dia pas jalan ya, dari awalnya sih udah ngerasa nggak enak gitu pertama-tamanya kan. Dari awal dia keluar rumah, ini kan ada yang beda gitu. Jangan-jangan gini-gini. Cuman dia coba nepisin perasaan itu, tenang. Dia jalan biasa, megang rokok sambil kalau dulu kan belum ada kayak HP kayak sekarang kan, nyanyi-nyanyi gitu. Pas masuk kebun terakhir itu dia bener-bener, tapi enggak, ini enggak bukan khayalan aku aja, ini ada kerasa ada yang perhatiin gitu kan.
Ada sesuatu. Nah, dia kan dari sebelah kiri, berarti di sini ada pagar. Sebelah pagar itu ada beberapa tanaman-tanaman gede, pohon gede. Di jalan setapak itu ada agak diagonal gitu kan. Akhirnya pas dia udah berapa kali ngelangkah, kayak ada yang perhatiin aku, tapi sisinya sebelah kanan. Itu untuk nguatin dia itu. Aku mau nengok, mau cari tahu itu apa. Itu aja udah bener-bener nguatin energinya dia, apanya dia buat aku berani apa enggak, karena ini pasti hal yang beda, bukan masalah kayak dulu di kampung kan banyak entah apa tuh musang atau misalnya ini kan, tapi ini bukan, rasanya bukan, apalagi sedikit banyaknya dia kan ngerti dunia kayak gitu, ngerti tapi takut, kan banyak yang kayak gitu. Justru malah kalau nggak ngerti kan malah nggak takut kan. Iya. Justru makin ngerti kan dia makin takut, dia ngerasa kan ada sesuatu. Yang keren pas dia nengok dia berhenti, tapi kayak itu loh, kan tanah waktu itu kan apa ya, musim kemarau. Jadi ada bekas kayak mobil ngerem gitu loh. Jadi kesibak antara ranting-ranting itu agak ada yang naik kena angin, gitu. Iya, terus apa ya, ada debu gitu. Ini apa, kata dia gitu kan. Dia coba pikir positif, itu bukan hal seperti itu, walaupun batinnya dia itu pasti seperti itu. Akhirnya dia nonsen lah, gue jalan lagi gitu. Dia jalan, di situ kerasa jalan lagi, dia mulai berani ngelirik. Kok itu jalan apa itu kan. Akhirnya dia ikut berhenti, sama persis kayak mobil ngerem lagi kayak gitu kan. Dia udah mulai ini nggak beres, mulai baca-baca, mulai ini, tapi nggak mempan. Kata orang baca-baca kayak gitu kalau nggak tenang kan sama aja bohong ya. Aslinya sih nggak tahu. Itu pas akhirnya di berapa kali dia berhenti, dia beraniin buat nengok. Itu yang lu tahu, dia nengok bareng sama dia nengok. Ini sama-sama nengok. Jadi wujudnya sesuai gambarnya dia gini, teman. Gini. Apa dia itu ternyata sosoknya adalah nenek-nenek dengan rambut yang agak botak-botak gitu, putih semuanya, putih gitu, putih, gerai-gerai nggak teraturan, agak gimbal-gimbal kayak gitu, dengan sininya kayak maaf nih, orang Jawa dulu kan pakai daleman yang ada sakunya gitu, ada sakunya gitu, pakai jarit apa tuh? Jarik. Jarit. Dia jalan tapi pakainya ini, pakai tangan seperti ini. Maju mundur jalannya. Maju. Jadi begini ya? Iya, seperti itu. Kayak mohon maaf ya, kayak mungkin kayak orang cacat gitu ya. Bisa seperti itu. Jadi dia itu memperhatikan, berarti kan sebelum dia berani berhenti terus buat nengok ke kanan itu, dia mau mulai perhatikan tapi sebelah mata gitu, jalannya seperti apa. Tapi kan belum jelas sosoknya apa, dia seperti ini, benar-benar kayak apa, ini kayak roda ya, cepat, sampai dia kan dicepetin jalannya, ikut sama seperti gitu. Akhirnya dia berani buat nengok, dia nengoknya perlahan, dikuat-kuatin sambil baca-baca dari seberang sono, si makhluk juga nengoknya sama pelan-pelan kayak gitu kan. Kesini aja deh, biar lo bayangin geri gitu. Nengok seperti ini kan, dengan gerak rambutnya kayak gitu, kotor dekil kan. Dia mau lari, malah nggak bisa lari kan. Akhirnya udah mau nyebut juga susah, apa dia lari sama, tapi yang keren itu dia malah mendekat begitu. Sampailah, motong aja nih ya, tapi panjang sebenarnya sih. Sampai ke terakhir jurung geduk-geduk pintu neneknya itu sekuat-kuat. Dia lari, dianya ngejar. Iya sama, tapi dari sisi seberang, Iya. Enggak satu ini, tahu apa yang mau disampaikan atau enggak. Ada sesuatu lah, something happen, aku nggak tahu. Yang jelas dia sampailah di tempat neneknya, diceritain semua. Neneknya kan menurut harapannya dia, biasanya ada cerita kayak gitu kan, orang tua biasa, itu cuma inian kamu aja tuh, malah ditambah-tambahin. Kan pulangnya kan ngeri, nggak berani gitu. Di malamnya mimpi juga. Dimimpiin. Iya, seperti itu. Akhirnya kan pagi dia baru berani pulang. Tapi perpanjangannya itu kan cerita teman-teman, berarti dia cerita sama saya
Saya sama gua lah. gua Ceritanya kita udah lama men kita berada di Jakarta aja, men. Jakarta gitu ya. Enggak, aslinya kita di Tegal ya, sekarang kita di Oh. Tegal. Cuman kebetulan dia juga lama di sono juga. Ada. Udah dari cerita terakhir dia itu kan jedanya sampai ke cerita berikutnya itu udah lama, antara 3 sampai 4 bulan ada perpanjangan dari cerita itu. Adanya dia itu dia nggak belajar kebatinan atau apa, tapi emang udah diberi kelebihan apa gitu. Udah bisa lihat kayak gitu. Mau Udah dari ini, kecil gitu ya. maghrib, sholat maghrib, tapi anehnya beda lokasi, tapi sama, lihat kayak gitu Sosoknya juga. sama itu. Tapi itu di kuburan. Kuburan sebelah mana sih? Jauh nggak? Pas itu. Kalau dari dekat dari rumahnya dia sendiri nggak jauh. Enggak, gue tahu nggak lokasinya, Tahu. kuburannya. Tahu ya, lewat ya? Tahu. Oke. Tahu. Kuburannya kecil, cuman dari ya cerita yang beredar di masyarakat situ, pelang apa sih bahasa ini? Ya, angker lah kayak gitu ya, angker ya gitu ya. Gitu. Dia maghrib, habis maghriban seperti kayak tadi lagi melihat sosok yang sama diceritain sama kakaknya. Akhirnya kan nyambung udah gitu jadi kepikiran kenapa yang diliatin cuma keluarganya gitu kan, terus adik saya gitu kan, ada yang lain itu enggak ya? Enggak. Warga itu enggak ada yang lihat ya? Enggak. Jadi cuma mereka berdua kakak adik gitu? Mereka berdua. Oke. Terus Pas lama lagi ya nggak begitu lama sih aku ketemu sama ya senang mancing. Waktu itu senang mancing kan, sampai sekarang juga senang, cuma waktunya aja nih sering di istri tahu kan. Mancing ketemu sama kakek-kakek, dia teman seletingannya kakek saya. Terus nggak jauh deh kalau kakek kan cerita masalah zaman dulu, masa bahasanya setan lah, cerita kayak gitu. Akhirnya dia pernah ngomong sih, aku dulu waktu pemugaran masjid di masjid situ yang tadi dekatnya itu. Jadi di Saka Guru yang terakhir dekatnya Imaman. Di situ dia nemu batu segini. Batu warnanya legam, benar-benar legam batu itu. Akhirnya dia juga salah satu penggiat hal-hal seperti itu. Dia juga banyak orang tua dulu kan pegangan lumrah gitu kan. Akhirnya ditaruhlah, karena semuanya dari tukang-tukang, kulitnya nggak ada yang megang, dibawa sama dia gitu. Terus hubungannya apa gitu? Iya, hubungannya apa? Oke. Apa? Nah, hubungannya gini. Jadi pertaliannya begini. Si batu itu ditaruh di sudut jendela. Jendela itu rumah dulu kan gede, jendela gede, terus ada kayak besi-besi yang bulat-bulat itu. Taruh paling pojok. Kebetulan dia juga suami istri, tapi istrinya lagi nggak tidur di situ, nemenin cucunya. Kayaknya sekitar kayak jam 11 sampai tengah malam dia cerita ada suara, tapi dari pendengarannya dia sih kayak seumuran, kayak gitu. Dia bilang nyebut namanya, dia kaget nengok. Ini siapa? Manggis, istri saya kan di luar. Tapi malam beda rasanya, dia tuh malam biasanya dia tidur cepat karena capek, ini nggak bisa tidur semenjak bawa itu. Dia juga nggak pikiran aku karena bawa batu, enggak. Cuman pas malam itu ada suara nyebut namanya, dia coba tengok. Tapi karena dia agak ngerti energinya berasal dari batu. Akhirnya dia itu kebawa. Menurut cerita dia kebawa ke dimensinya dia gitu, bertemu sosok yang aku juga kaget banget teman-teman, nggak nyambung kan sama cerita itu kan. Pas dia diceritain modelnya persis kayak itu. Berarti batu itu setelah ngelihat itu kan baru nemu batu gitu kan? Iya, dari setelah cerita ngelihat itu cerita yang nah dari batu itu dia kayak digangguin kayak gitu kan? Ya sebenarnya sih bukan apa ya, ceritanya begini. Jadi dari visualnya dia kayak masuk ke dimensinya dia itu begitu, kayak ada lorong itu gelap, background sama sekali gelap, di samping kayak ada tumbuhan-tumbuhan tapi panoramanya kayak tombstone gitu kan. Terus
dia berhadapan jarak berapa meter, cuman sangat jelas buat ngelihat itu si pemanggil itu kan dengan wujud yang seperti itu. Tapi posisinya kayak gini katanya, posisinya kayak gitu sama. Jadi dia diberaniin buat nanya. Kalau orang Jawa kan panjenengan sinten, gitu kan. Kamu itu siapa? Dia langsung jawab, nggak pakai basa-basi. Aku penjaga pintu kegelapan. Dia kayak gitu. Itu belum cerita sama lu ya? Belum yang bagian ini tuh belum, makanya kan nggak dari ketemu. tadi nyimak aja, bingung. Oke, terus. Kamu penjaga pintu kegelapan. Kalau di bahasanya dia penjaga pintu kegelapan, opo iki wong tua gelap ya, nek ora diterangi ya gelap kan gitu. Akhirnya dia bilang gini, kamu itu uripmu ki rekoso. Sing awit cilik nganti tekan tuwa iki dadi wong gawe terus anake akeh, makani angel. Hidupnya itu susah, buat makan keluarganya yang banyak aja susah. Nek kowe nyepeng aku, megang batu itu. Pandai wong sakti, mau jadi orang saktinya. Menurut dia, ya kan, mau jadi sugih, kaya. Ya siapa yang nggak mau kan, gitu. Akhirnya dia interest banget kan, dia orang lagi susah juga dia omongin baik gitu, paling cuma megang batu, apa angele sih, apa susahnya kan kayak gitu. Stop bentar bisa nggak? Apa tuh? Lanjut. Sampai mana tadi? Itu mau sugi bisa, mau sakti bisa. Nah, kan dia juga walaupun orang Jawa koek lah, orang kuna zaman dahulu kalau cuman kan pernah dikasih wejangan sama orang tua, bila mana terjadi pertemuan seperti itu, ada obrolan kayak gitu, kayak mesti hati-hati nang gitu kan, harus ngerti jalurnya mau kemana-kemana, jangan sampai terseret atau merugikan diri kamu sendiri. Hanya pas dia ngomong kayak gitu dibalas sama dia, udah mulai berani, udah mulai menguasai keadaan bahwa ini aku ada di alam yang beda, pertemuan dengan makhluk yang di luar saya gitu kan. Jadi dia ngomong, oke, aku megang situ batu ini gitu kan, tapi aku bisa seperti yang kamu tawarkan seperti itu. Imbalannya apa? Langsung toktel aja, imbalannya apa gitu. Diem, cuman dalam seringainya wajahnya dia bisa dibayangkan keriput. Amit sewon nih, bukan yang orang tua kan jelek semua kalau udah kayak gitu, ya kan? Rambutnya begitu, katanya. Dia nggak langsung jawab, cuman senyum menyeringai gimana sih? Gile banget kan? Nyebelin kalau bahasa sini ya kan. Kalau cewek cakep aja gitu nyebelin, apalagi malu kayak gitu kan. Akhirnya ditanya lagi sampai 2 kali. Kata dia begitu. Kalau aku nirun bahasa, oh kayak gitu, itu kan suaranya kan, hampir kayak gitulah. Kowe gelem nyepeng aku tapi iki kayak gitu. Dia maunya apa? Anak putumu keturunan wae aku. Anak cucunya kasih ke saya katanya. Ada tukar guling. Seperti itu. Berarti kayak semacam tumbal gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Entahlah, tapi seperti itu. Jadi, konsekuensinya seperti itu. Seperti ini tapi ngorbanin anak cucunya. Dari kata-katanya dia kayak gitu, karena dia nyambung connect dari apa yang dia pernah pelajarin dan lain-lain, kehati-hatiannya dia juga megang walaupun ada di antara penderitaan tetap ada kebahagiaan, ada macam-macam kan namanya kehidupan gitu. Enggak, kalau yang masalah kayak gitu, kalau mau dari dulu aku juga bisa kayak gitu. Akhirnya dia langsung mutusin dengan nada marah, ora sudi kayak gitu. Kalau mau kayak gitu aku melarat seumur-umur orang masalah. Tapi aku nyepengi, megang tanggung jawab aku sebagai orang tua untuk buat anak-anak aku, bimbing yang benar dan yang lain. Tapi untuk bersekutu sama dirinya, no, seperti itu. Selamat lah ya. Ini kip waktu kita neng kene, gak gue harap ditolong ngendi. Masjid udah baru, nggak mungkin dia nganuin ini kan, nganu lagi. Akhirnya minta ditaruh di bawahnya pohon nangka di kuburan depan masjid. Yang lebih keren lagi, perjalanan waktu nggak ada yang tahu. Aku termasuk kayak manusia purba, pindah-pindah rumah terus gitu kan. Di depan masjid itu ada makam kecil yang ada pohon nangkanya itu.
Suatu ketika karena yang ngontrak dan lain-lain, ngontrak di negeri sendiri, di Tegal aku pernah ngontrak, akhirnya ngontrak di depan rumah itu tak kontrak sama aku gitu loh. Yang ada pohon nangkanya. Iya, ada pohon nangkanya. Dan menurut yang punya rumah, dia kan pernah baik sama keluarga aku pernah baik. Karena dia ikut mbahnya yang punya rumah itu kan. Tapi maaf aja dia punya kekurangan apa ya yang di sini keluar cairan gitu, gitu kan. Akhirnya diasingkan dari teman-temannya, ikutnya mbahnya. Tapi selalu dikasih tempat di keluarga saya. Itu tuh cucunya atau siapa? Atau yang bapak yang punya rumah itu, yang di depannya ada pohon nangka gitu. Sekarang gini, dia itu kan nawarin ke pas aku lagi, kok kontrak mau habis, dibayarnya cukup mahal kan. Dia ngomong kayak gini, Mas, tahu aku kan ya doalah sebisa aku sama yang kuasa. Ya Allah berikan jalan, sementara istriku lagi sakit, anak juga kecil, aku harus dapat rumah. Sementara ini kalau nggak bayar 5 hari harus keluar, 5 hari ke depan harus keluar dari rumah ini. Itu kayak dikirim sama Allah Ta'ala ya, kakak adik datang ke tempatnya. Sebelumnya kayak kita ini nggak pernah ketemu sama sekali. Itu langsung nanyain masalah rumah. Kalau mau Mas, rumahku ditempatin. Tapi ya maaf, rumahnya rumah jadul, udah temboknya ngelat-ngelat kayak gitu. Malah di dalamnya itu kamar-kamarnya udah nggak layak lah bisa dibilang kayak gitu. Itu kayak rumah suwung ya gitu ya? Suwung kalau di Jawa ya? suwung gitu, nggak ada yang nempatin. Dan ada sompang ya, sompang Sompang tuh apa ya? Ruangan terbuka di antara rumah utama sama dapur. Dapur, oh iya, yang buat jemuran biasanya. Buat jemuran, gitu, jemur nasi apa jemur apa di situ. Itu kan biasanya dapur itu kalau secara umum konsep rumah ya kan, dapur kan di belakang, ya kan. Kalau itu alat-alat dapur kok ditaruhnya di bareng sama rumah utama gitu. Ini ada yang sesuatu gitu. Berarti apa ya, kayak bagian belakang itu kayak dihindari gitu. Dihindari. Ada ember-ember gitu gede-gede. Jangan-jangan mandinya di sini juga dia bilang gitu kan. Rumah kotor kayak gitu, tapi bekas ada yang tempatin seperti itu. Waktu itu kalau nggak salah kawan-kawan aku datang Kamis Wage, malamnya Jumat Kliwon. Di belakang berarti apa? Aja dibuka kata dia gitu, yang punya rumah jangan dibuka gitu. Emang kenapa di belakang kotor banget? Iya. Itu yang tadi yang sompang itu ya? Yang punya rumah ngomong kayak gitu. Terus dia ngomong kayak gitu, kok ada yang gak beres menurut aku kan gitu. Karena naluri ya seorang singa yang ingin tahunya gede. Makin gak boleh, makin penasaran ya? Iya, kayak anak kecil kan kayak gitu. Makin dilarang, makin dikerjain gitu kan. Tak buka, dianya ngindar mundur di belakang daun pintu. Aku ngeliat gas ke belakang ke sana. Itu kalau dari panorama Dohir, mata kotak gitu katanya ya. Itu benar-benar namanya bekas-bekas alat-alat dapur, ranjang kotor numpuk rumah di belakang, benar-benar nggak dipakai, benar-benar nggak dipakai. Di situ memang sih udah pakai kayak sekarang udah pakai air ini kan, jet pump semacam kayak gitu, nggak ada sumur, malah ada kolam di sebelah samping itu, benar-benar kotor banget. Sama yang tadi buat jemur, tanahnya kan dari batu bata bekas yang disusun gitu, ada kayak alang-alang yang dia setinggi anakku segini lah gitu kan. Jumat Kliwon mau maghrib persis. Aku meskipun waktu itu dikasih tahu walaupun nggak jelas di sini tuh melihat begini gitu. Aku nggak ngomong sama yang punya rumah tapi yang punya rumah ngomong sendiri. Buka dia. Ngomong gini. Bisa dibuka sih, kenapa dibuka sih kata dia gitu. Emang kenapa? Enggak, aku belum cerita sama situ. Cerita gimana? Rumah ini emang rumahku. Rumah ya masih rumah tumpang gitu kan sama adik, tapi nggak ada yang mau nempatin. Bahkan kalau dikontrakin itu paling kuat seminggu. Gitu. Selalu melihat sosok nenek-nenek. Itu yang tadi. Jadi dari pohon itu ke situ, Itu gara-gara batu tadi dipindahin ke situ kali ya? Ya nggak tahu, mungkin ya kalau kita main gitu kan. Ya kalau logikanya kan kalau manusia ngapain gue di pohon di rumah aja kosong kan gitu. Iya. Dia sering
ngasih lihat ke yang nempatin rumah. kayak gitu. Oke. Ya mungkin karena mereka itu yang nempatin, bukan aku lebih baik dari mereka gitu, cuman mungkin nggak pernah buat lolat atau kebaikan apa gitu, akhirnya Gampang aja ya kayak gituin ya. atau lu nanya kamu di situ berapa tahun gitu dong. Nanti lah. Gak usah ditanya juga, paling cerita sendiri gitu kan. Enggak, aku baru pertama di sini, kalau cerita banyak nanti dibilang kalau orang Jawa itu pukul gitu kan. Ini pemanasan ya, ini masih pemanasan belum. Berapa tahun tinggal di sana? Ceritanya aku baru ditanya nih ya. Iya. Maksudnya Berapa tahun tinggal di rumah itu? di rumah itu. Di rumah itu. Yang lain kan cuma seminggu nih. Iya, Berapa tahun? sebenarnya sih ceritanya lebih dramatis gitu kan. Lebih dramatis sebenarnya sih. Kalau itu kita udah sayang sama rumah itu, rawatin buat tempat kita bernaung di saat keluarga udah ada, nggak ada yang ngasih perlindungan gitu, nggak ada yang peduli, dibersihin, dirawatin, itu udah nyampe 2 tahun lebih 2 tahun lebih. tanpa bayar. Bener-bener kata dia, rumah dirawatin aja udah seneng banget gitu, gitu. Bersih dong berarti akhirnya Apa rumahnya. Iya bersih, Dibersihin. rumahnya dibersihin, Oh. rumahnya dibersihin, tapi kalau masalah tembok kan biaya. Iya, John. iya. Nah, aku juga ukur Lah diri si itunya gimana? Si siapa? Nenek-nenek tadi itu masih eksis di sana. penasaran banget sama dia. Ya. Suka Gua soalnya enggak, cerita ini tuh udah denger udah lama banget masalahnya. Tapi Udah lama sambungannya kan nggak ngerti. dari SMA, Heeh. terus nyampe berarti kalau misal tinggal di situ belum terlalu lama ya, mungkin 5-6 tahun kali ya. Iya. 5-6 tahun yang lalu. Ya sekitar segitu kan. Berarti kan dia denger dari kurang lebih 20 tahun yang lalu sampai 5-6 tahun yang lalu gitu kan. 15 tahun berlalu dan Tapi masih kalau nyambung kalau gitu. misalnya teman-teman yang lihat video ini berharap setelah ini ceritanya bakal lebih serem, aku kerennya aku mau bilang gini, enggak serem. Soalnya apa? Nggak tahu. Aku juga nggak ada benturan sama si makhluk, dan si makhluk itu juga berangsur nggak ada. Dia bilang ke pohon Oh, ke situ. berarti setelah ditempatin itu udah dia nggak mondar-mandir gitu ya? Iya, enggak ke situ. Paling banter di depan. Itu jarak rumah sama pohon nangka itu berapa? 5 meter 5 meter. Deket berarti ya. deket. Kalau misal keluar kayak gitu, siapa kayak gitu suka ada yang lihat itu. Enggak, cuma sosok yang lain. Kalau misalnya kayak gini sih ya, kalau di masjid itu sendiri di pojokan sebelah kiri gitu kan kamar mandi. Kalau yang kebenaran lihat dari yang pojok kanan juga ada kamar mandi, yang lebih santer ada seperti itu itu sebelah kiri. Malah lampu pun sampai sekarang Nggak bisa dipasang. nggak mau. Jadi nyala sih tapi sebentar itu. Nah, adekku matanya agak ini tadi gitu kan. Terus pas lagi dia nginep sama keluarganya, sama ipar juga anak-anakan, kebenaran dia paginya ngomong, kamu tinggal di sini betah banget. Mama kenapa? Malam ada tamu. Gitu. Emang nggak sering kesini? Kalau nenek sama nenek ya udah pas, dia bilang gitu, kalau ledekin sekalian gitu. Itu kayaknya ini ya, apa ya? Kalau yang awalnya sih sebelumnya, ini beneran ya, dia tuh belum pernah cerita kelanjutannya tuh bener-bener ini di depan kamera baru cerita. Sebenarnya kan udah denger yang cerita nenek itu udah dari SMA sampai kejadian ternyata yang tadi ya nyampe dapat batu segala macam. Gue sih ngelihatnya gini, kalau yang itu khusus yang itu tadi, yang nenek-nenek itu kayaknya ya menurut gue sih itu bukan sosok yang apa ya, yang istilahnya yang ngecek-ngecek gitu ya. Iya. Jujur aja maksudnya kalau yang ngecek-ngecek kayak pocong, kayak kuntilanak ya, ini bukan maksudnya merendahkan atau apa ya, cuman ya itu kan biasa kita kawan-kawan yang sering lihat itu kan bisa ditemuin di mana aja gitu kan. Dan mereka tuh kebanyakan nggak minta apa-apa. Setahu gue tuh kayak gitu, misalnya kayak pocong, kuntilanak udah mereka ngeliatin kita kabur udah gitu kan, kalau nggak mereka yang kabur. Tapi kalau ini kan udah sampai ke tadi yang kayak batu segala macam, itu kan berarti memang levelnya udah lumayan kayak ya dia tuh bisa bernegosiasi dengan manusia itu kan. Artinya ya udah mungkin udah cukup tua
emang ya itu tadi mungkin ada. Cuman mungkin gini pertanyaannya setelah cerita kayak gitu, apa hubungannya dengan ya kan temen yang pertama ngeliat sama keluarganya, Betul. sama kok ada di situ Iya. gitu. Itu udah jadi masih jadi apa ya pertanyaan gitu, walaupun emang nggak pernah tak tanyain buat dia bos, karena masalah sendiri saya banyak kan, tapi apa hubungannya aku nggak ngerti sampai sekarang. Kenapa ngeliatinnya sama keluarganya dia, apa jalurnya dulunya pernah ada hubungan keluarga atau apa yang pernah tertali sama Bisa dia, juga, bisa juga. Mungkin dari yang dulu-dulu terus sempat keputus gitu kan. Kalau aku sendiri repot banget sih jalannya pakai gitu, jalan biasa aja kenapa sih? Nah, kan kayak itu gitu. Enggak, biasanya kayak gitu kan emang ya style sih. Iya, Itu style, apa style yang doang gitu. bahasan yang buat aku menarik banget. Kadang aku sering ada orang cerita horor akhirnya jadi nggak serem. Jadi aku nyela tapi buyarin kayak gitu. Ya kayak pertanyaan kayak tadi. Kenapa sih? Itu sebenarnya kayak gini, mungkin kayak rocker ya. Rocker ya, dandanannya kayak gitu dong. Kayak misalnya, maaf ya, apa ya, pocong misalnya. Aku males tuh kalau nyebutin langsung pocong. Kenapa? Dia ngambilnya yang model kayak gitu, kan ribet. Ribet. Iya, duduk ribet, baringan ribet, kayak gitu. Salaman nggak bisa ya. Terus ada orang juga katanya pernah ngelihat kayak gitu sekeluarga. Jadi ada yang gede, ada yang kecil. Betul. Ada yang kecil juga ada. Anak pinangnya gimana lucu kayak gitu ya. Ya, itu style aja sih. Dan sebenarnya itu kayak apa ya? Makanya itu tadi, kan gue sempat mention kayak pocong, kayak kuntilanak. Itu kan sebenarnya kayak stigma di masyarakat itu udah kuat ya. Kalau sosok ini tuh serem, makanya paling banyak kan muncul di luar negeri gitu. ada pocong nggak? Nggak ada. Nggak usah jauh-jauh. Di Bali pun nggak ada. Minder sama leak ya? Iya, di Bali tuh lebih kayak gitu, lebih kayak keleak atau sosok hitam berbulu, lebih banyak kan seperti itu daripada ya pocong, kuntilanak kayak gitu. Itu makanya tergantung dari masyarakat sekitar yang sering diomongin itu apa sih gitu. Iya. Nah itu akhirnya itu yang paling sering muncul gitu. Tapi yang tadi yang kayak kasus nenek-nenek jalannya seperti itu kan sebenarnya nggak wajar itu kan. Iya. Dia anti mainstream lah kalau bilang. Kenapa nggak wujudnya seperti ini gitu kan? Malah dia milihnya yang seperti itu. Iya, kadang maksudnya kalau menggelitik sih buat permainan pikiran, buat lucu-lucuan. Kenapa nggak yang kalau kayak yang cewek si rambut panjang itu kan asik tuh, walaupun nggak sisiran katanya kan. Dia juga nggak ada produk sampo mungkin di sana kan. Dia pakai daster. Kalau kayak sekarang nih kayak misalnya musim Agustus, kenapa nggak modelnya dibikin dasternya itu merah putih kan? Ya kan. kayak pocong, di atasnya itu merah, bawahnya putih. Enaknya SD kembali kontekstual gitu, atasnya putih bawahnya merah gitu. Tapi jadi nggak lucu tuh kalau kayak pocong gitu. SD. Iya. Tapi temanku malah nyebutnya bukan pocong, ada yang ngomong ikat 5 yang lebih keras lagi ke teman-teman, katanya lepet albino. Lepet, tau makanan lepet? Iya. Makanan lepet kan dari daun kelapa. Iya, yang diikat-ikat itu. Itu kan putih kan, kalau udah matang putih-putih agak tua gitu. Dia juga kalau yang putih-putih biasanya kan agak kotor. Oh, istilahnya. Istilahnya lepet albino. Lepet albino. Dia ngomong kayak gitu. Malam ketemu lepet albino. Apaan lepet albino? Lucu banget. Iya, dia ngomongin lepet albino gitu. Tapi itu apa ya? Jujur ya, kalau buat gue sendiri itu salah satu yang emang serem sih. Wujudnya seperti itu kan simple banget, sederhana banget kan. Dia nggak pakai yang bulu-bulu, taring, mata merah atau apa itu kan enggak. Dia cuma segitu doang gitu, gelonjor gitu kan. Tapi ada yang perlu buat aku sendiri, ada yang perlu dipelajari dari mereka yang di luar kita. Artinya gini, mereka pun sangat konsisten dalam melakoni peran. Betul. Kenapa manusia kadang malah sebaliknya gitu. Iya, musiman ya, tergantung ya. Lagi musim ini ngikutin tren gitu kan. Kalau mereka ya benar, mereka konsisten. Ada TikTok, main TikTok. Padahal kalau dirinya sendiri mau buka pikir open mind gitu, gua nggak pantas kayak gitu. Apalagi pakai jilbab misalnya harus ini nyampe lari kemana-mana kan. Ya Allah gitu kan. Tapi mereka justru konsisten. Ada lagi cerita misalnya makhluk ini karena udah ditundukkan atau entahlah gua nggak ngerti, udah ikut-ikutan gua. Berarti udah ada chemistry, udah nyambung teman. Terus disuruh nungguin harta, ya di situ terus.
ratusan tahun juga di situ terus. Kalau kita kan nggak ada orangnya ini. Malah kan Pulang dulu bentar gitu kan, pulang dulu bentar. orang nggak ada yang ngapa-ngapain. Kemarin aman, sekarang juga aman. Kalau dia enggak. Itu karena apa ya? Sebenarnya mereka tuh Nggak ada kerjaan lain. bukan. Oh bukan. Mereka tuh nggak cerdas. Mereka tuh nggak cerdas. Maksudnya? Iya, lebih mirip apa ya? Ya maaf ya, mohon maaf ya. Maksudnya kayak binatang aja itu disuruh netep, kalau nggak diikat dia bakalan pindah gitu kan. Oh, berarti mungkin bukan aku membela mereka ya. Mereka juga ada ikatan. Betul, Mungkin. bisa jadi. Yang kedua-duanya mungkin menguntungkan atau dalam tanda kutip tertekan karena pernah ditundukkan atau gimana dengan ancaman tertentu. Depresi. Nggak tahu. Iya. Depresi sih. Makanya keluasan membuat kita sendiri kan, ya maksudnya manusia. Ya, tapi nggak bagus juga ya kalau nggak konsisten kan. Iya, masa hari ini besoknya ini gitu kan. Gua kemarin ketemu ini gitu kan. Ya makanya di channel ini juga kan aku ditelepon terus mulai coba buka channelnya gitu. Udah berapa ratus video, tematiknya, modelnya seperti itu. Jadi berikutnya juga konsisten juga yang kayak gitu. Iya dong, harus konsisten dong. Lapak horor ya ini ya. Tapi aku capek ngomongnya. Situ dulu yang ngomong. Enggak ini. Ini kan baru aku ini kan pemanasan nih. Pemanasan udah. Ini kan durasi udah panjang, udah 40 menit lebih loh ternyata loh. Oke, gini aja deh. Kita mungkin lanjut next episode ya. Tapi sebelumnya nih kita coba sesuatu apa ya? Jangan kayak entah paranormal atau apa gitu, tapi kalau kemarin kan pihak-pihak apa yang tersinggung, siapa tahu nenek-nenek tadi tersinggung. Enggak, bukan merendahkan mereka. Enggak. Kita nggak ada maksud ke arah sana. Kita cuma sharing doang, sharing cerita, sharing pengalaman. Kalau ada sesuatu yang positif diambil, kalau negatif ya udah lupakan aja, nggak usah diambil kayak gitu. Dan ya gue mewakili Ayung juga. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, ada sesuatu yang nggak enak di hatinya kawan-kawan semuanya, ya mohon dimaafkan. Terus ada satu lagi tadi gue mau ngomong, keburu dipotong biasa. Gue kalau udah dipotong tuh suka lupa. Oh ya, kalau misal dari teman-teman ada request atau apa, bahas ini dong, bahas ini, nggak masalah ya. Kita open, kita fleksibel. Channel Riam Biru ini ya udah kita ngobrol-ngobrol aja. Kalau ada cerita kita bagiin, kalau ada sesuatu yang pengen dibahas segala macam ya kita coba bahas, tapi dengan versi kita seperti ini, dengan kapasitas kita seperti ini, kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa ya itu tadi, tinggalin sesuatu di komentar. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah nonton, udah mau dengerin kita ngobrol yang nggak jelas ini. Ya kurang lebihnya kita minta maaf. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan kawan-kawan semua.